Kembali membahas alur film di mana beberapa orang turis yang harus bertahan hidup di hutan belantara yang dihuni oleh suku kanibal. Bahkan ia menjalin hubungan dengan salah satu gadis suku kanibal yang memiliki paras yang begitu cantik. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur filmnya. Kita awali film dengan memperlihatkan sebuah pesawat yang sedang mengudara, di mana orang-orang tersebut bernama Robert, Rolf, Swan, dan juga Charlie. Pesawat itu sedang terbang di atas Pulau Borneo atau yang dikenal dengan Kalimantan. Mereka berempat ingin melakukan petualangan di hutan tersebut untuk melihat lebih dekat hutan Kalimantan. Namun saat pesawat hendak mendarat, terjadi sebuah insiden yang mana roda dan mesin pesawat mengalami kegagalan fungsi. Mereka sedikit beruntung ketika melihat sebuah tenda temannya yang telah lebih dulu ke tempat itu. Saat ia mendekati kemah itu, tak ada satupun orang yang berada di tenda itu. Bahkan tenda yang telah didirikan terlihat sedikit terbengkalai karena beberapa saat tidak dihuni. Mereka mencoba mengecek dan mendapati sebuah senjata tradisional sedikit asing di mata mereka, yang telah berlumuran darah. Salah satu dari mereka khawatir dengan keberadaan kedua temannya, kemudian langsung berlari masuk ke dalam hutan lebih dalam untuk mencari keberadaan temannya. Rolf yang melihat kecerobohan Robert langsung segera menyusulnya masuk ke dalam hutan. Tak berapa lama saat ia telah lebih masuk ke dalam hutan, ia mendapati mayat dengan wajah yang sudah hancur dan mereka tak dapat mengidentifikasi mayat tersebut. Rolf yang sedikit memiliki wawasan dengan tempat mereka saat ini, mengatakan bahwa hutan ini masih dihuni oleh suku kanibal terakhir yang masih mendiami hutan tersebut. Di saat malam hari, Swan yang kebelet ingin buang air kecil memutuskan untuk keluar dari pesawat tempat mereka beristirahat dan juga berlindung. Tak beberapa lama kemudian terdengar suara teriakan dari Swan. Terlihat Charlie yang berniat menyusul Swan, ia pun ditahan oleh Rolf dan Robert, karena dianggap terlalu berbahaya dengan kondisi gelap gulita saat ini. Saat pagi tiba barulah mereka berani keluar untuk mencari rekannya yang tak kembali sejak malam. Namun Charlie tanpa sengaja menginjak sebuah perangkap yang dipasang oleh suku kanibal, dan ia pun terbunuh saat itu juga. Robert dan Rolf pun kini harus kembali merelakan temannya. Mereka pun kembali melanjutkan untuk mencari Swan, tapi tiba-tiba Robert mencium aroma daging panggang. Saat mereka menelusuri bau itu, ia mendapati temannya telah terpanggang, dan tubuhnya dibagi-bagi dan dimakan oleh para kanibal. Robert dan Rolf pun mengendap-endap meninggalkan tempat itu agar tidak ketahuan oleh suku kanibal. Hingga pada akhirnya mereka sampai di tepi sungai dan membuat sebuah perahu rakit agar dapat menelusuri dan keluar dari hutan tersebut. Namun, perjalanan mereka tidaklah mulus, hingga mereka sampai di tepi sungai yang begitu curam. Savages have torn the plane apart. Just keep your fingers crossed. Robert masih selamat dengan naik di atas sebuah batu, namun Rolf kini hilang di bawah arus sungai yang begitu deras. Ia pun terpaksa harus kembali masuk ke dalam hutan. Karena begitu kelaparan dan melihat sebuah jamur liar, ia pun langsung melahapnya. Namun sialnya ternyata jamur yang dimakan adalah jamur beracun. Karena jamur beracun itu membuatnya pingsan saat itu juga, dan saat ia terbangun, suku kanibal telah mengelilinginya. Ia pun ditangkap dan dibawa ke tempat di mana suku kanibal itu tinggal. Saat telah sampai, terlihat seluruh pakaian Robert dirobek dan ditelanjani. Dan saat otong Robert dipegang-pegang, suku kanibal pun keheranan dengan otong Robert. Saat Robert pingsan, ia pun dimasukkan ke dalam kurungan bersama dengan hewan yang telah ditangkap oleh suku kanibal.
Robert yang mengintip dari dalam kurungan, ia melihat aksi sadis daripada suku kanibal, di mana ia melihat salah satu suku kanibal dihabisi oleh sukunya sendiri, dan mereka menunggu dagingnya membusuk. Setelah itu, barulah mereka memakannya bersama-sama. Di malam hari, salah satu suku kanibal yang memiliki wajah cantik datang melihatnya. Robert yang sangat kelaparan meminta untuk diberi makan. Karena wanita itu tidak mengerti maksud Robert, ia pun jadi salah paham. Gadis itu mendekati Robert bukan memberi makan, melainkan mengocok-ocok otong Robert. Meski dalam keadaan kelaparan, ia pun pasrah karena kenikmatan yang wanita itu lakukan kepadanya. Tak lama kemudian datanglah bocah suku kanibal yang melempari Robert dengan batu. Ia pun berusaha menghibur bocah kanibal dengan sebuah lelucon agar kanibal cilik itu menjadi senang. Setelah ia cukup akrab dengan salah satu bocah, ia pun menyuruhnya agar diambilkan air minum. Namun sial, belum sempat ia meneguk, setetes air, datanglah kanibal dewasa yang langsung menumpahkan airnya, lalu memukulinya. Dengan terpaksa ia harus menjilati air yang menetes dari batu dan makan daging hewan mentah-mentah yang merupakan hasil buruan dari suku kanibal agar mampu bertahan hidup. Robert terus kepikiran apa yang akan dilakukan suku kanibal kepadanya. Suku kanibal menghampirinya dan ternyata hanya untuk menangkap seekor burung elang untuk mereka gunakan sebagai umpan menangkap buaya. Ia pun kemudian membayangkan jika nanti nasibnya akan sama seperti burung elang yang menjadi umpan buaya, karena ia dikurung di tempat yang sama. Ia kemudian berpikir keras agar dapat melarikan diri dari tempat itu dengan cara berpura-pura mati karena kelaparan. Suku kanibal melihat Robert yang tergeletak dan tak bergerak sedikit pun, benar-benar mengira Robert telah mati, dan suku kanibal itu membuka kurungan, kemudian masuk memeriksanya. Robert dengan sigap memukul kanibal dengan batu yang telah ia siapkan sebelumnya untuk membunuh suku kanibal yang menghampirinya. Setelah keluar dari kurungan, ia melihat sepasang kanibal yang bercocok tanam. Ia pun langsung memukul pria kanibal itu, kemudian menarik dan membawa kabur wanita yang memiliki paras cantik itu. Saat ia ke sungai hendak meminum air, tanpa sengaja ia melihat emak-emak sedang lahiran. Dan tragisnya setelah bayinya lahir, emak itu membuang bayinya ke sungai. Wanita yang bersama Robert pun sangat tertarik dengan bayi yang baru lahir itu untuk ia makan. Saat Robert melompat ke sungai untuk membersihkan diri, wanita dari suku kanibal itu memanfaatkan kesempatan untuk kabur. Robert yang menyadari itu langsung bergegas mengejarnya. Pada akhirnya berhasil menangkapnya kembali dan langsung memukulnya karena telah berani kabur darinya. Melihat gadis kanibal cantik yang tergeletak tak berdaya, Robert menjadi tak kuasa menahan nafsu hingga Robert melakukan tanam paksa. Setelah merasa puas, ternyata gadis kanibal justru sangat menikmati itu dan menjadi lebih dekat dengan Robert. Bahkan gadis itu mencarikan Robert makanan saat Robert terlelap dalam tidurnya. Beberapa saat kemudian hujan turun dengan derasnya Robert dan wanita itu masuk ke dalam gua untuk berteduh. Saat berada di dalam gua, tiba-tiba ia diserang oleh seseorang secara tiba-tiba. Dan ternyata yang menyerangnya adalah Rolf yang terpisah dengannya ketika terbawa arus sungai. Mereka bertiga kemudian menjadikan gua itu sebagai tempat tinggal. Robert melihat Rolf yang pincang akibat cedera yang dialami saat ia terbawa arus sungai. Esok harinya tiba-tiba helikopter melintas di atasnya yang membuat gadis itu ketakutan. Akan tetapi, Robert dan Rolf mengetahui bahwa itu adalah tim SAR yang mencari mereka. Robert pun segera keluar dan berlari sambil berteriak agar keberadaannya diketahui. Akan tetapi, karena hutan yang begitu lebat membuat tim pencari tidak melihat ataupun mendengar suara mereka. Pada akhirnya helikopter itu pun pergi begitu saja. Mereka kemudian mengambil sebatang kayu untuk mempercepat pergerakan mereka. Dalam melewati aliran sungai, baru sebentar ia turun ke sungai. Para buaya penghuni sungai perlahan mendekati mereka. Karena tidak ingin menjadi mangsa buaya itu, mereka bertiga kembali naik ke daratan.
Dan saat di daratan, ia kembali disambut oleh ular berbisa. Tapi Rolf yang memiliki jiwa survival, ia tidak mengusir atau membunuh ular tersebut, melainkan memanfaatkan bisa ular itu yang kemudian ia taruh ke ujung tombaknya yang akan mereka gunakan untuk melindungi diri dari serangan para suku kanibal. Setelah beberapa saat berjalan, pada akhirnya mereka menemukan tempat yang cocok untuk pendaratan helikopter jika tim SAR kembali mencari mereka. Tapi mereka ternyata telah ditunggu oleh para kanibal saat Robert hendak menuju ke landasan helikopter. Mereka telah disergap oleh suku kanibal, gadis itu dipukuli hingga pinsang, dan Rolf dadanya tertancap oleh tombak suku kanibal, dan kelapa gadis itu dipenggal dan potongan daging lainnya dibagikan ke para suku kanibal untuk mereka makan. Robert harus mengikhlaskan gadis itu yang menjadi santapan para suku kanibal dan terus melanjutkan perjalanan. Tak lama, para kanibal itu berhasil menyusul Robert dan Rolf. Karena tidak memiliki pilihan lain, ia harus melawan kepala suku, 1 lawan 1, hingga pada akhirnya ia berhasil menang. Karena berhasil menusuk kepala suku yang sebelumnya telah ia lumuri menggunakan racun ular berbisa A. Dan kanibal lain hanya bisa menatap tanpa perlawanan, karena kepala sukunya berhasil Robert kalahkan. Tanpa berpikir lama, Robert kemudian mengambil jantung kepala suku dan langsung melahapnya untuk menunjukkan kekawanan suku kanibal lain bahwa ia sangat menakutkan. Dan berbahaya para kanibal melihat aksi Robert menjadi takut untuk menyerangnya. Lalu Robert memopong Rolf dan kembali melanjutkan perjalanan dengan tertatih-tatih karena Rolf telah kehilangan kesadaran. Look at them. Tell me you would have done this. Namun dari kejauhan para suku kanibal terus mengawasi dan mengikuti mereka hingga pada akhirnya ia sampai di pesawat yang ia gunakan saat hendak menjelajahi hutan Kalimantan. Pada awalnya pesawat itu sangat sulit untuk dihidupkan. Setelah dicoba terus-menerus, akhirnya mesin pesawat kembali hidup. Pada akhirnya, mereka kembali mengudara, meninggalkan hutan yang menjadi tempat perjalanan tragis bagi mereka, dan film pun berakhir. Teman-teman, jika kalian menyukai cerita seperti ini, atau memiliki rekomendasi film, tolong berkomentar. Ya, di kolom komentar itu sangat membantu channel ini agar dapat tumbuh lebih besar lagi. Terima kasih sudah menonton. My X-ray calling Manila 406. Do you read me? God awful jungle.